Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, dan alhamdulillah seperti biasa kali ini saya Insi bisa hadir lagi dalam program Sapa Pagi, tentunya masih dari Madu TV Nusantara ataupun juga dari frekuensi radio di 91,3 MDS FM Tulungagung, sejukan hati damaikan jiwa. Kami ada di Jalan Sukomakmur nomor 73 Campur Darat Tulung Agung, Jawa Timur. Dan seperti biasa, pemirsa Madu TV Nusantara, bahwa Anda pun juga bisa mengikuti seluruh program live kami dari seluruh akun sosial media yang terhubung dengan kami Madu TV Nusantara, atau silakan untuk lebih detailnya Anda bisa membuka di website resmi dari Madu TV, yaitu www.madu.tv. Baik, seperti biasa bahwa selama 1 jam ke depan saya akan berbincang dengan beliau, narasumber-narasumber yang memang sangat menginspiratif sesuai dengan tema yang akan kita angkat untuk kesempatan kali ini. Dan untuk kali ini kita akan kembali bergeser ke wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jadi tema kita adalah masih seputar UMKM ya, yang jelas dimana bahwa saat ini memang UMKM alhamdulillah sudah mulai menggeliat setelah kemarin memang selama pandemi banyak sekali yang terdampak karena adanya pandemi COVID-19 ya. Tema kita kali ini adalah Mall UMKM hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan. Nanti yang bikin kita penasaran, apa sih bedanya mall UMKM dengan mall-mall pusat perbelanjaan yang memang sudah menjamur di setiap kabupaten atau kota di wilayah provinsi Jawa Timur, dan keistimewaan dari mall UMKM ini apa? Nah, ini nanti beberapa poin yang akan kita tanyakan kepada beliau narasumber kita untuk kesempatan kali ini, yaitu Ibu Eva Sanjaya SM. Beliau sebagai Direktur CV Sanjaya Art and Food, sekaligus sesuai dengan tema kita beliau juga sebagai Direktur Galeri UMKM Taman. Baik, saya akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Insi, apa kabar? Selamat pagi Bu Eva, alhamdulillah, insya Allah kami ada di studio semuanya diberi kesehatan. Bu Eva bagaimana? Ya, masih semangat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidoarjo pagi ini apa kabar? Cerah sekali. Luar biasa. Ya Bu Eva, ini mohon maaf nih, enaknya saya memanggil Bu Eva atau Mbak Eva ya? Ibu boleh, Mbak juga boleh, biar awet muda. Baik, saya panggil Mbak boleh? Boleh. Alhamdulillah. Ya, Mbak Eva, banyak sekali sebetulnya yang kita penasaran. Kalau sesuai dengan tema Mall UMKM hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan. Mall UMKM. Kita tahunya kalau mall itu yaitu pusat-pusat perbelanjaan, ya kan, yang semuanya lengkap. Mohon maaf nih, yang semuanya harganya juga mahal. Kita masuk ke mall, kita dengar kata mall, semuanya serba mahal, Mbak Eva. Iya. Tapi yang ini bagaimana? Oke, Gitu kan. Baik. saya perkenalkan ya. Ya, baik. Kenapa Mbak Eva, kita menyebutnya mohon dengan maaf mall? nih. Gimana? Boleh perkenalan diri dulu kepada seluruh pemirsa Madu TV Nusantara. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Eva Sanjaya, saya sebagai Direktur di Mall UMKM, Galeri UMKM Kecamatan Taman. Kemudian saya juga sebagai Direktur di CV Sanjaya Art and Food, sebagai pemilik rumah kreatif juga. Tapi untuk saat ini saya lebih fokus di mall UMKM-nya. Baik. Iya. Itu. Nah, ini yang membuat kita penasaran adalah UMKM. Oke lah, kita tahu UMKM, iya kan? Iya. Mall adalah sebagai pusat perbelanjaan. Dimana kalau masuk mall semuanya mahal, Mbak Eva. Nah, sebelum kita menuju ke itu, boleh digambarkan dulu sebetulnya mengenai Mall UMKM. Di sini ada namanya loh, Galeri UMKM Taman. Iya. Mbak Eva, boleh sedikit digambarkan kepada kita mengenai Mall UMKM Taman ini? Iya. Kenapa Mall UMKM Taman? Karena kami itu terletak di Kecamatan Taman. Jadi
kita itu istilahnya diberi fasilitas oleh kecamatan. Ya. Di situ ada sebuah gedung pemerintah yang udah lama tidak terpakai seperti itu. Kemudian pada saat awal pandemi kita tuh kemarin kan dapat istilahnya dapat ujian ya. UMKM itu awal pandemi itu kita benar-benar istilahnya vakum, tidak ada kegiatan apa-apa. Kemudian waktu lockdown juga kita sangat down karena kita hampir tidak pernah produksi seperti itu. Kemudian gedung tersebut itu direnovasi karena sudah sekitar 10 tahun lah gedung itu tidak ditempati. Kemudian dari kecamatan itu direnovasi, tadinya itu untuk ruang isolasi korban COVID seperti itu. Nah, karena tidak terpakai, istilahnya mungkin dari lingkungan juga kurang welcome kalau di situ ditempati sebagai ruang isolasi. Akhirnya dari kecamatan, karena sudah direnovasi, udah bagus, ini kita manfaatkan buat apa nih? Gitu. Akhirnya saya dipanggil oleh Bapak Camat waktu itu, gimana kalau ini buat gerainya UMKM seperti itu. Nah, alhamdulillah kita langsung istilahnya langsung semangat gitu. Nah, kemudian gedung tersebut karena memang cukup luas ya, jadi yang satu itu kita pergunakan sebagai tempat pemasaran, jadi seperti kayak minimarket tapi isinya sangat lengkap. Kenapa kok kita sebut dengan mall? Karena di situ ada baju, kemudian ada tas, ada sepatu yang untuk fashionnya, kemudian aneka craft, souvenir dan lain-lain, makanan dan minuman, bahkan juga sabun. Jadi sabun kecantikan, kemudian sabun cuci piring dan lain-lain, istilahnya lengkap lah di situ gitu ya, yang kita sediakan seperti itu. Ya, baik. Mbak Eva, artinya adalah bahwa untuk mall UMKM ini berarti baru dong berdiri di tempat yang sekarang? Iya, ya mulai tahun 2020, awal tahun 2020. Kalau tadi seperti yang Mbak Eva sampaikan bahwa ini sebetulnya gedung milik pemerintah. Artinya apakah ini berarti memang dipinjam pakaikan kepada pelaku UMKM di wilayah Taman atau satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo, Mbak, sebetulnya? Satu wilayah di Kabupaten Sidoarjo, hanya saja memang gedung tersebut itu awalnya gedung BLK, jadi Balai Latihan Kerja. Tapi selama 10 tahun mungkin karena kondisi juga ya, kondisi gedungnya sudah tua dan kemudian akhirnya terbengkalai seperti itu, tidak ada perawatan dan tidak terpakai. Kemudian ya itu tadi inisiatif dari kecamatan, tadinya direnovasi untuk ruang isolasi, tapi akhirnya alhamdulillah sampai saat ini gedung tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh pelaku usaha UMKM, bahkan untuk masyarakat umumnya, karena di situ kita juga menyediakan pelatihan-pelatihan untuk pelaku usaha UMKM seperti itu. Iya. Ada berapa pelaku UMKM, Mbak Eva, yang tergabung dalam mall UMKM Taman ini? Tadi kan ada fashion, ada craft, kalau yang ada snack, ada mamin ya artinya. Ada 85 orang yang aktif. Kalau yang anggota bergabung mulai awal pandemi sampai sekarang yang terdata itu hampir 350. Tapi yang sangat aktif 85 orang. Jadi istilahnya segala kegiatan itu diikuti oleh semua anggota yang aktif itu tadi, yang 85 orang. Seperti itu. Artinya kalau 85 orang pelaku UMKM yang aktif di mall UMKM Taman ini, masing-masing dari pelaku UMKM ini berarti mendisplay produknya di situ ya, Mbak ya? Ya, kita wajibkan seperti itu. Kecuali yang ini ya, kecuali yang istilahnya yang catering, kemudian kue basah gitu. Kalau yang seperti itu kami pakai rekomendasi. Jadi kami rekomendasikan ke dinas, ke puskesmas, ke sekolah-sekolah. Jadi untuk pelaku usaha yang catering ini istilahnya buka PO, pesan order seperti itu. Jadi kalau ada kegiatan kecamatan langsung ke lewat galeri UMKM. Jadi kita
yang rekomendasikan anggota kami yang istilahnya yang cateringnya yang mana yang akan dipakai di instansi ini, seperti itu. Baik, ya. Ini Mbak Eva, seperti yang kita lihat di tayangan televisi ini, artinya ini pelaku, oh ini masyarakat ya, ini masyarakat yang berbelanja Ya, pembeli, di terus mall ada beberapa UMKM. juga yang pelaku itu. Oh, pelaku. Ya, ada yang pelaku, karena Baik. kan setiap hari kita bergantian jaganya. Oh, baik, baik, Jadi kita baik. bergantian jaganya, selain Mm-mm. kasir ada juga yang dari anggota yang Ya, jaganya bergantian setiap hari, seperti baik. itu. Jadi ada semacam plotting ya, ada semacam jadwal Betul, bergantian siapa yang berjaga di situ, yang dimana setiap hari berarti semua yang berjaga atau piket sesuai dengan betul, betul. jadwal. Iya, Iya, sesuai jadwal. iya. Kita juga ini istilahnya kita ingin mengajarkan semua anggota Mm-mm. istilahnya bagaimana sih cara Iya. pemasaran, bagaimana cara Mm-mm. kita mengenali produk kita dan menawarkan ke masyarakat seperti itu. Baik, iya. Jadi kita hanya tidak hanya menjual, udah yang penting laku selesai, tidak, karena Iya. kita tujuannya membranding Mm-mm. branding produk-produk UMKM, dan yang kita jual di situ semuanya itu produknya anggota, jadi semuanya handmade, Iya. tidak ada yang istilahnya kulaan atau apa, Iya. tidak ada. Iya. Kalau semuanya handmade, Handmade, artinya adalah oke lah, kita ingat sekali bahwa kalau namanya pelaku UMKM itu banyak sekali di semua wilayah, betul, baik kabupaten atau kota. Kita betul, bicara di Provinsi Jawa Timur sajalah, khususnya adalah di Sidoarjo. Tapi pasti dong yang masuk di situ juga harus ada beberapa kriteria, Mbak Eva ya. Tidak ya, betul, sembarangan tuh betul. boleh masuk ke situ. Tapi nanti Mbak Eva, kita akan berbincang lebih detail mengenai bagaimana kriteria untuk produk, baik Oke. snack ataupun juga craft ataupun juga fashion yang boleh masuk di mall UMKM. Tapi nanti ya, kita break dulu. Oke. Baik, pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana, yang jelas kita masih akan lanjut berbincang dengan beliau, Mbak Eva Sanjaya SM, sebagai Direktur Galeri UMKM Taman Sidoarjo, Jawa Timur. Tetap di Sapa Pagi. Ya, baik, kita masih lanjut dalam program bincang-bincang kita untuk kesempatan kali ini, Sapa Pagi, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat setiap pukul 8 pagi sampai pukul 9 pagi, tentunya masih dari Madu TV Nusantara. Dan baik, pemirsa Madu TV Nusantara, jadi seperti yang sudah kita sajikan di awal tadi, bahwa kali ini kita berbincang dengan tema Mall UMKM hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan. Bersama beliau Eva Sanjaya SM, beliau sebagai Direktur Galeri UMKM Taman dan kebetulan juga sebagai Direktur CV Sanjaya Art and Food yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Baik, saya akan langsung menuju ke Mbak Eva kembali. Mbak Eva? Iya, Iya, tadi seperti yang sudah Mbak Eva sampaikan bahwa untuk pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang aktif di Mall UMKM ini adalah sekitar 85 orang ya. Sementara kalau anggota hampir 350 orang. Nah, tentunya adalah untuk setiap produk, baik itu fashion, baik itu craft, baik itu mami dan sebagainya, yang produknya di display di mall UMKM ini, pastinya kan memang ada semacam kriteria khusus Mbak Eva ya, tidak sembarangan tuh bisa didisplay di situ. Bagaimana Mbak Eva mengenai ini? iya. Untuk di sana itu kita memang tidak mewajibkan semua Ya, harus yang sudah middle up, tapi di situ oke. ada klasternya. Kita Iya. juga komunikatif, kita juga sama Mm-mm. pembeli kita komunikatif, Mm-mm. karena tujuan kami juga merangkul semua pelaku usaha, istilahnya yang Baik. wirausaha baru, Mm-mm. jadi WUB-nya. Jadi Mm-mm. kita rangkul ketika daftar menjadi anggota, kita lihat produknya seperti apa. Ya. Kemudian di situ kita kasih arahan. Kami tanyakan dulu sudah punya legalitas atau belum. Mm-mm. Nah, kalau belum, jadi itu tugas kami untuk Ya. mendampingi mereka untuk mempunyai legalitas dulu. Ya. Kita buatkan NIP seperti itu. Setelah punya NIP, nanti kira-kira apa selanjutnya. Jadi Ya. kita arahkan, kalau untuk makanan itu kan Mm-mm. membutuhkan izin edar. Ya. Nah, izin edar
tapi kita tetap mendisplay makanan tersebut walaupun belum ada izin edarnya, seperti itu. Jadi untuk mensupport juga kan. Kemudian setelah itu eh, kita arahkan untuk apa namanya izin edarnya, Iya. yaitu PIRT biasanya kalau untuk makanan. Setelah itu, setelah misalkan PIRT nanti sudah ada izin edarnya, paling tidak kita packagingnya kita kasih arahan. Jadi kami itu juga dapat support dari Dinas Koperasi Kabupaten Sidoarjo, dari Disperindak Sidoarjo. Kita diadakan pelatihan seperti itu. Jadi anggota yang wirausaha baru kita kasih pelatihan, misalkan dari packaging, pengemasan itu seperti apa standarnya, yang istilahnya yang layak untuk dipasarkan, seperti itu. Kemudian setelah kita kasih pelatihan packaging, kemudian baru nanti kita tambahkan lagi izin edar halal, yang sekarang kan memang kita target kita ya, kita semua anggota kita yang mempunyai produk makanan dan minuman itu punya izin edar halal, seperti itu. Ya. Ini lagi proses, alhamdulillah sudah ada 6 sekarang yang sudah sampai di Komisi Fatwa, kita tinggal tunggu, jadi bertahap. Nanti yang sudah siap berapa. Yang penting kita ada target, seperti itu. Ya, ya, baik. Artinya adalah Mall UMKM ini tidak sekedar display dong. Di situ di dalamnya ada pembinaan, ada pendampingan, dan juga ada pelatihan. Begitu ya, pelatihan, Mbak Eva, betul. Luar biasa. Ya. Ya, kalau sebelum adanya Mall UMKM, ya kan? Apakah juga sudah ada tempat-tempat yang seperti ini, Mbak Eva? Sudah. Kalau dulu kita mandiri, karena saya dulu sebagai maksudnya mandiri seperti ini. Kita belum ada apa namanya mallnya, kita belum punya wadah lah istilahnya ya. Tapi belum punya kita tempat ada, ya. Ya, ada dinas-dinas terkait yang istilahnya mendukung kami, seperti itu. Jadi pelatihan-pelatihannya kita itu ada di Dinas Koperasi, ada di Perindak, seperti itu. Kemudian mandiri juga, karena kebetulan saya juga punya rumah kreatif, jadi pelatihan-pelatihan itu sebagian di galeri saya, di galeri pribadi, di rumah kreatif tersebut. Dari pihak kecamatan juga, misalkan kita butuh istilahnya tempat untuk pelatihan, dari pihak kecamatan juga memfasilitasi seperti itu. Karena melihat dari kegiatan kita yang cukup aktif, mungkin akhirnya dari Pak Camat memberi fasilitas tersebut. Baik, dan alhamdulillah sekarang ada Mall UMKM yang jelas ini juga lebih mensupport ya untuk pelaku UMKM di seluruh Sidoarjo. Iya, betul. Respon dari masyarakat bagaimana, Mbak Eva? Kalau yang awalnya dulu ya mungkin karena banyak yang belum tahu seperti itu, jadi kita hanya anggota saja, istilahnya kalangan sendiri, dari anggota, temennya gitu, dari mulut ke mulut. Tapi alhamdulillah setelah kita istilahnya kita bikin inovasi apa nih biar masyarakat sekitar itu kenal dengan galeri kita, seperti itu. Akhirnya saya lewat PKK desa seperti itu, karena kebetulan saya diamanahkan sebagai Pokja 2 di kecamatan, jadi saya masuknya lewat PKK dulu. Lewat PKK kita perkenalkan bahwa di sini ada pelatihan. Nah, selain ada pelatihan yang berbayar, kita juga ada pelatihan gratis, karena di tempat saya juga ada pelatihan gratis bagi kaum difabel, seperti itu. Jadi semua bahan, semua ini alat dari kita. Jadi kita juga sodakoh seperti itu, sodakoh ilmu, sodakoh istilahnya alat dan bahan seperti itu. Nah, dengan cara itu kita mengenalkan ke masyarakat, oh ternyata ada situ ada pelatihan gratis, ada ini. Kemudian sudah dikenal di PKK, kemudian kita bikin event. Jadi kita mengikuti apa namanya marketplace yang istilahnya punya inovasi-inovasi yang bagus, seperti istilahnya kemarin itu ada 11-11, 12-12 seperti itu. Momen tertentu berarti ya Mbak Eva ya? Gimana? Mengikuti momen ya? Ya, mengikuti momen lah istilahnya. Kemudian kita juga bikin acara apa namanya donor darah gitu. Baik, ya, untuk menarik masyarakat supaya datang ke galeri kita. Dan untuk sekarang juga bikin pelatihan-pelatihan itu terbuka untuk umum. Jadi pelatihan yang biasanya di rumah kreatif saya pribadi untuk saat ini saya alihkan ke
Mall UMKM, ke Galeri Iya. UMKM Taman. Jadi Iya. pelatihan sekarang di sana. Akhirnya Iya. semua kegiatan sekarang terpusat di sana, seperti itu. Ya, artinya adalah kalau semua kegiatan berpusat di Mall UMKM, kemudian juga masyarakat menjadi lebih tahu. Ini kan memang dampak positifnya adalah ke profit, ke omset. Iya, betul. Omset. Sudah sesuai Itu dengan memang target, tujuan Mbak kita. Eva? Gimana? Sudah sesuai dengan target? Eh, Kami belum puas sih, belum puas tapi ya istilahnya perkembangan dari awal Iya, sampai saat ini itu sudah cukup banyak seperti itu. alhamdulillah. Ya. Ya, Ya. alhamdulillah. Kalau mohon maaf nih, artinya adalah dalam setiap kegiatan, apalagi pelaku usaha, di mana ketika di situ ada kalimat omset, ini semuanya Ya, jadi penasaran nih. Apalagi ini adalah memang Mall UMKM seluruh wilayah Sidoarjo, tidak hanya betul. warga yang ada di Taman. Meskipun ini memang Mhm. lokasi ada di Kecamatan Taman, Mbak Eva ya. Iya, betul. Ya, saat Betul. ini omset sampai berapa sih, Kalau Mbak Eva? untuk keseluruhan ya, keseluruhan omset yang Ya. jadi satu Mm-mm. dari catering, dari jasa, dari ini ya sekitar 10 sampai 15 lah Per bulan. per bulan. Ya, 10 sampai 15 Ya, juta per bulan yang nanti itu hasilnya dipos-poskan ya untuk ya masing-masing pelaku betul, betul. UMKM ya. Jadi semuanya Iya, betul-betul terdata. iya, ada Ya. yang di bidang mamin, ada yang Mm-mm, craft, mm-mm, ada yang mm-mm. jasa. Karena kita kan juga melatih Ya, anggota untuk menjadi narasumber, jadi ya. berbagi ilmu seperti itu. Di situ juga ada pelatihan public speaking. Jadi terkadang pelaku usaha itu eh, dia packagingnya bagus, kemudian produknya bagus, tapi tidak bisa memperkenalkan, tidak bisa Betul. istilahnya Iya. tidak bisa mengenalkan produknya, Ya. membranding produknya karena Mm-mm, mungkin mm-mm, mm-mm. saya nggak bisa ngomong Bu, saya Betul. ini seperti jadi kita kasih pelatihan public speaking. Iya, Kemudian kan baik. tiap hari kan juga belajar eh, terjadwal yang piket satu orang tuh kebagian 1 bulan sekali biasanya, Ya, kadang baik. sebulan kadang 2 bulan seperti istilahnya Ya, adalah mereka bisa belajar oh ternyata menghadapi customer tuh seperti ini, jadi baik. tidak Ya. semua customer hanya membeli Ya, selesai tapi mereka juga baik. bertanya, apalagi kalau tahu ini produk UMKM istilahnya handmade kita sendiri, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. terkadang itu namanya customer tuh ada keponya juga gitu, Baik. kok Iya, bisa betul. kan Ya, ya betul. Dan di sini ada memang produk tugasnya yang yang berjaga di situ begitu. harus menjelaskan ya Mbak Eva ya ke para Ya, customer tadi betul. atau Jadi pembeli tadi. itu tujuan Ya, kita, oke. ada komunikasi. Jadi kita tidak hanya kenal dengan produk kita, Mm-mm. tapi kita juga paham dengan produk Baik. teman Ya, kita seperti itu. ya, baik. Mbak Eva, kita break dulu. Nanti Oke. kita akan lanjut lagi ya kan. Saya masih penasaran bagaimana nanti kemudian cara pembagian ke masing-masing pelaku UMKM dengan masing-masing hasil produksi mereka. Gitu ya Mbak Eva ya. Ya, ya. Ya, baik pemirsa Madu TV Nusantara, jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjut dengan perbincangan yang sangat luar biasa ini mengenai Mall UMKM di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Tetap di Sapa Pagi. Iya, baik. Pemirsa Madu TV Nusantara, kita masih di program Sapa Pagi, tentunya masih dari Madu TV Nusantara dan juga dari frekuensi radio di 91,3 MDS FM Tulungagung, sejukkan hati damaikan jiwa. Kita masih berbincang mengenai Mall UMKM, hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan bersama beliau, Eva Sanjaya SM sebagai Direktur CV Sanjaya Art and Food dan juga sekaligus sebagai Direktur Galeri UMKM Taman. Tadi Mbak Eva sudah menyampaikan kepada kita bahwa ketika saya tanya, berapa ini omset yang sudah didapat dari Mall UMKM, meskipun beliau menyampaikan bahwa sebetulnya belum puas, tapi alhamdulillah kali ini sudah mencapai omsetnya adalah sekitar 10 sampai 15 juta rupiah per bulan seperti itu. Nah, Mbak Eva, halo? Iya. Iya, Mbak halo. Eva, tadi yang sempat terjadi adalah kemudian bagaimana dari omset yang 10 sampai 15 juta rupiah per bulan itu, kemudian kan artinya adalah ada saatnya tuh dipos-poskan ke masing-masing Pos-pos. pelaku UMKM, dibagi tuh. Iya. Yang jualan fashion si A ini, si B ini, bagaimana caranya itu, Mbak Eva? Kalau itu kan kita ada kasir ya, ada Ya, pengurusnya.
Iya. ada yang di bagian pemasaran itu. Jadi ada dua kasir di situ. Iya. Kita pembagiannya tidak hanya ini, istilahnya tidak setiap bulan tidak, karena kita sangat memahami bahwa yang kita hadapi adalah pelaku usaha mikro, jadi masih Iya. mikro. Mereka juga butuh modal seperti itu ya. Jadi ketika menitipkan produk, kita tidak, istilahnya tidak kasih aturan produknya harus 1 bulan sekali baru kita bayar, tidak. Iya. Jadi kalau produknya itu sudah habis, jadi pelaku usaha kita hubungi, kita apa namanya, istilahnya antar barang lagi, kemudian barang yang sudah, istilahnya kan sistemnya konsinyasi gitu Mbak ya. Iya. Jadi yang sudah laku kita bayarkan. Bahkan terkadang kalau istilahnya ada anggota kami yang istilahnya butuh modal, tapi ada berapa produk nih saya yang sudah laku, boleh nggak saya ambil dulu ini apa hasil penjualannya, itu boleh. Jadi kita kasih aturan selonggar mungkin seperti itu. Baik. Jadi baik, untuk Jadi apa namanya, omset itu kita hanya dari data. Jadi Baik. untuk pembayaran itu kita setiap hari ada transaksi dengan si apa namanya, produk yang produksi gitulah. Jadi menyesuaikan produk ya. Tetapi kalau mohon maaf nih Mbak Eva, artinya adalah kalau misalkan salah satu pelaku UMKM yang mendisplay di situ, apakah ada batas minimal untuk mempermudah mungkin ya, minimal kalau misalkan snack mamin gitu, minimal sekian buah Sekian piece yang gitu ya. display masing-masing display, iya. Iya. Kita lihat dari ininya juga, dari ketahanannya. Kalau misalkan yang makanan itu belum punya izin edar, kita sarankan untuk tidak terlalu banyak, misalkan 10 piece aja, 10 piece, karena kita akan masih melihat pemasarannya itu seperti apa. Ketika sudah sekitar 2 atau 3 minggu misalkan, ini kita kasih tahu untuk retur. Jadi kita untuk diperbarui lah produknya, karena kan kita juga khawatir nggak ada PIRT-nya kan, seperti itu ya. Nah, kalau yang bagi yang sudah ada PIRT, yang sudah istilahnya sudah ada izin edarnya, dia ketahanannya kan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Di packaging sudah ada expirednya gitu ya. Nah, kalau yang seperti itu istilahnya ya nggak apa-apa, istilahnya kita tidak batasi sesuai dengan ini. Tapi insya Allah semua anggota sudah paham. Jadi produk saya ini kira-kira lakunya ini seberapa, itu sudah paham. Bahkan kalau untuk minuman, terkadang karena kegiatan kita tiap hari ya, minuman itu sangat telaten, jadi kadang 2 hari sekali gitu, seperti itu. Iya. Jadi artinya adalah untuk konsep mall UMKM ini, kalau dari tayangan yang kita lihat di televisi, konsepnya outlet ya, Mbak Eva? Iya, seperti outlet. Seperti outlet gitu ya? Iya. Yang masing-masing apa namanya di display masing-masing gitu ya, Mamin, Mamin. Dan di situ juga ada kartu nama masing-masing yang punya produk tuh, di situ kita wajibkan untuk ada kartu namanya gitu. Jadi kita juga istilahnya mencari reseller, mencarikan mereka reseller seperti itu. Iya, baik. Artinya adalah banyak program-program dong yang ada di bawah naungan Mall UMKM ini. Selain tadi seperti yang sudah Mbak Eva sampaikan bahwa ada pembinaan, ada pendampingan, ada pelatihan. Yang saya atau yang kita apa namanya bikin penasaran ada, kalau pelatihan ini artinya adalah pelatihan khusus untuk pelaku UMKM atau pelatihan bagi calon pelaku. Karena kita yakin sebetulnya kalau kita bicara mengenai usaha, banyak loh Mbak Eva yang ingin bisa berwira swasta atau mempunyai usaha yang mungkin belum tergabung dalam UMKM Sidoarjo nih. Iya, betul. Nah, bagaimana? Kalau untuk pelatihan itu kita buka untuk umum. Tapi memang ada bedanya. Kalau anggota, kalau misalkan kayak seperti public speaking, kalau untuk anggota itu gratis, kalau untuk umum itu berbayar, seperti itu. Kemudian kalau seperti kayak handicraft atau apa, kalau untuk anggota itu misalkan bayarnya 50.000, tapi kalau untuk umum 100.000, seperti itu. Karena kita kan juga istilahnya mensupport anggota seperti itu. Baik. Sementara untuk penjualan sendiri, Mbak Eva, selain memang customer bisa datang ke lokasi, lokasinya di mana sih ini? Kecamatan Tamannya? Kecamatan Taman di daerah
Jalan Stasiun Panjang. Jalan Jalan Stasiun Stasiun Panjang Panjang, nomor satu Wonocolo. Jalan Stasiun Panjang nomor 1 Panjang, Wonocolo, Panjang, Kecamatan ya. Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Betul. Nah, apakah ini juga membuka penjualan secara online untuk strategi Ya, marketnya? kalau untuk online-nya kita langsung pribadi setiap Oh, pelaku usaha. Jadi kita tidak jadi satu di mall karena istilahnya ada keterbatasan istilahnya yang kasirnya ya. Jadi kasir ya. fokus untuk pemasaran yang ada di mall. Tapi kalau untuk yang kita misalkan mohon maaf kayak GrabFood, GoFood atau yang lain-lain itu kita langsung ke pelaku usahanya. Bahkan kita eh, sudah kerjasama istilahnya mengundang dari pihak-pihak ini tersebut istilahnya jasa pengiriman seperti itu kita sengaja kita undang untuk memberikan apa ya pengenalan atau pelatihan bagaimana caranya bergabung di jasa pengiriman ini itu kita undang sengaja dan itu nanti langsung pelaku usaha sendiri yang daftar seperti itu. Jadi Baik, setiap iya. pelaku usaha sudah punya marketplace sendiri, sudah punya istilahnya apa ya pemasaran sendiri. Jadi seperti kayak bahkan ada yang punya WA grup, WA pemasaran seperti itu. Boleh ya, sah-sah saja ya di luar mall UMKM, ada Ya, beberapa yang punya WA tujuan group. kami kan memang ini merangkul di situ kita wadah. Kita tidak hanya istilahnya oh harus semuanya pemasaran di sini tidak karena kita Iya. kan membimbing pelaku usaha untuk bisa ini bahkan ketika kita ikut pameran-pameran keluar itu kita kurasi juga anggota mana yang kita ajak pameran seperti itu. Baik, ya. Mbak Eva, saya penasaran mengenai harga nih. Penasaran dong Iya, kita, ya kan? Karena kalau iya, namanya iya, mall, kita tahu harganya mahal-mahal nih. Tapi bagaimana iya. dengan mall UMKM? Apakah sama tuh dengan pusat-pusat perbelanjaan di luar, ya kan? Atau pusat oleh-oleh? Ketika memang sudah masuk di situ biasanya harganya selisih loh Mbak Eva. Tapi nanti ya, kita break dulu. Oke, oke. Baik, pemirsa Mono TV Nusantara jangan kemana-mana. Nanti kita masih akan lanjut berbincang dengan beliau, Mbak Eva Sanjaya SM sebagai Direktur Galeri UMKM Taman Sidoarjo. Tetap di Mono TV Nusantara. Ya, baik, terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa Mono TV Nusantara yang kali ini masih menyaksikan program live kami, yaitu Sapa Pagi. Tentunya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kami selalu hadir dengan Sapa Pagi dengan narasumber dari beberapa wilayah, khususnya adalah di Provinsi Jawa Timur. Baik, kita lanjut mengenai tema kita, yaitu Mall UMKM hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan bersama beliau Eva Sanjaya SM sebagai Direktur Galeri UMKM Taman Sidoarjo, yang kebetulan beliau Mbak Eva ini juga mempunyai usaha sendiri ya, karena merupakan salah satu pelaku UMKM di mall UMKM ini, yaitu sebagai Direktur CV Sanjaya Art and Food, seperti itu. Mbak Eva, Iya. iya, yang kita penasaran lagi nih soal harga. Nah, Ya. kalau ada kata mall, kita tahu mall, pusat belanja, artinya adalah apapun yang masuk di mall, harganya selisih Pasti dong. mahal. Harganya beda dong, mahal. Ada Iya. pajak. Kata orang mall begitu, ada orang pajak, ada pajak karena pajaknya juga sudah mahal kalau masuk mall. Nah, kalau mall Iya. UMKM di sini yang membedakan dengan istilah-istilah mall yang ada di luar sana, apa Mbak Oke. Eva? Dari segi harga? Nah, itu bedanya. Kalau dari harga jelas beda lah ya. Karena kalau di sini kita kan tidak perlu bayar pajak, kita juga langsung ke pelaku usaha. Kenapa kita murah? Karena langsung pelaku usahanya, karena langsung yang produksi handmade seperti itu. Jadi harganya juga sangat terjangkau. Bahkan kita memang istilahnya kita mencari reseller seperti itu. Kita tidak hanya mencari pembeli, tapi kita mencari reseller seperti itu. Jadi kita harganya memang beda. Untuk variannya misalkan ya seperti Sinom. Sinom itu ada 11 varian Sinom. Karena ada 11 anggota yang produksi Sinom. Tapi dia punya istilahnya punya branding sendiri-sendiri.
Iya. punya kualitas sendiri-sendiri. Nah, di situ kita perkenalkan kira-kira sinomnya yang mana yang cocok buat customer, Iya. ya itu kita bisa kerjasama. Bahkan ada anggota, nah itulah istimewanya kita tidak ada apa namanya sikut-sikutan atau saling Iya. jegal gitu. Justru kita saling 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 mendukung. Iya. Jadi misalnya kita saling sharing lah antar pelaku sinom misalnya ya pelaku sinom. Dan di sini banyak sekali varian-varian yang sama, tapi punya ciri khas masing-masing. Karena kita kan beda beda tangan pasti beda Iya. ya karyanya seperti Betul. itu. Kita tidak Iya. saya itu memang mengenalkan pada anggota yang baru masuk bahwa tidak usah takut rezeki kita istilahnya diambil orang lain, karena rezeki kita ya rezeki kita gitu, Betul. nggak bisa Iya. rezeki itu tertukar, nggak bisa. Dan kenapa saya seperti itu, karena saya sendiri kadang ada yang tanya gini, Bu Eva apa sering ngadakan pelatihan padahal itu produknya Bu Eva gitu. Bu Eva kok bisa ya, terus saya maksudnya biar ini menambah pesaing gitu ya, tapi saya tahu saya itu membuka rumah kreatif dari tahun 2018 sampai sekarang, Iya. dan alhamdulillah dampaknya bukan malah istilahnya saya banyak pesaing atau apa, sampai intinya sampai saat ini usaha saya yang masih ini malah bahkan lebih berkembang seperti itu. Dan keuntungannya Alhamdulillah. saya semakin banyak relasi, ketika saya mendapatkan orderan yang banyak kita kasihkan ke anggota seperti itu. Jadi kita tidak hanya melatih mereka, tapi kita juga bisa memberikan mereka istilahnya rezeki seperti itu. Alhamdulillah. Baik. Ya, Artinya adalah mall UMKM harganya tidak semahal mall-mall yang ada di tidak luar sana semahal. karena membuka reseller. Mungkin justru mungkin Ya. di bawah harga apa namanya pasar-pasar pada umumnya. Kita juga Ya, karena kita ya, kalau ya. pasar yang lain harganya kan sama dengan yang di mall UMKM. Mereka jualnya juga Betul. lebih mahal seperti itu. Iya, iya. Jangan baik, baik. khawatir, monggo. Iya, Silahkan. iya. Berarti begini Bu Eva, kalau display di mall UMKM ini yang sebelah sana katakan bagian minuman, berarti semua pelaku usaha yang memang produksi minuman jadi satu. Betul. Fashion, semuanya jadi Betul. satu juga, begitu ya? Iya. Iya, betul, seperti itu. Baik, baik. Tapi di situ Alhamdulillah. sudah ada mereknya tertera sendiri-sendiri, ada kartu nama Ya. sendiri-sendiri, seperti Baik. itu. Iya. Kalau Bu Eva sendiri saya penasaran nih. Ini kan Iya. yang di belakang tuh ada, saya dari tadi Batik. lihat-lihat begini tuh, ada batik, Iya. yang di display juga di situ. Apalagi di sini sebagai direktur CV Sanjaya Art and Food. And food, Galerinya ya. galeri batik. Ada batik, ada aksesoris, ada seperti box-box hantaran, seperti itu. Oke, Ada iya. souvenir, banyak sekali. Jadi Kalau- lebih ke handicraft seperti itu, Mbak. Baik. Kalau foodnya, Kalau foodnya puding art, puding. kemudian kan Iya. ada cooking class juga. Iya. Jadi aneka puding, Baik. kemudian kue-kue kering seperti itu. Dan semuanya juga di display di mall Display UMKM di juga. Mall UMKM. Iya, baik. Artinya adalah memang mall UMKM ini luar biasa. Ini seandainya Mbak Eva, oke lah sekarang memang yang mendisplay produknya di situ ada 85 ya pelaku UMKM yang aktif. Tidak semua, seandainya karena kan ada beberapa tidak yang semua? catering. Ya, karena ada beberapa yang catering. Oh Kalau iya yang sih, kalau catering kan memang langsung ya ke customer ya, Iya, tidak bisa di betul. display ya, Iya. tapi diarahkan. Diarahkan. Ya baik. Kalau seandainya memang ada pelaku UMKM nih, oke lah Iya. boleh dibilang adalah yang masih belajar, yang masih dalam proses mengurus izin dan sebagainya. Secara memang mal UMKM kan juga di dalamnya itu ada pembinaan, ada pendampingan untuk pengurusan izin, penerja pelatihan. Kalau ingin bergabung, terbuka untuk seluruh ingin pelaku bergabung, UMKM di Sidoarjo dong. Iya, boleh. Tetapi kita arahkan dulu. Tiap-tiap kecamatan itu kita ada komunitas seperti itu. Iya. Jadi satu kabupaten Sidoarjo itu tiap kecamatan sudah ada istilahnya penggeraknya, jadi koordinatornya. Kalau untuk di wilayah taman itu memang kewajiban kita. Tapi kalau untuk di luar kecamatan taman itu saya arahkan. Karena kebetulan kami juga ada komunitas tiap-tiap Iya. kecamatan
itu sebagai ketuanya, istilahnya koordinatornya. Jadi misalkan ada dari kecamatan sebelah, ada di sebelah, itu saya langsung kasih kontaknya, langsung saya arahkan seperti itu. Karena nggak mungkin kalau untuk warga sebelah ikut di taman, nanti malah ada kecemburuan seperti itu. Jadi betul, ada betul, kapasitasnya betul. juga kita seperti itu. Jadi khusus untuk kecamatan Taman yang berdomisili di Taman, walaupun kakaknya kakak Surabaya atau kakak luar, itu boleh bergabung dengan kami. Langsung aja datang ke Galeri UMKM Taman, seperti itu. Mbak Eva, kita hampir ada di ujung bincang-bincang untuk kesempatan kali ini, tapi ada yang masih mau saya tanyakan kepada Mbak Eva nih. Perhatian pemerintah bagaimana Mbak Eva dengan adanya Mall UMKM ini, selain memang tadi difasilitasi oleh pihak kecamatan, kalau dari pemerintah daerah tahu dong kalau ada Mall UMKM? Kalau dari pemerintah daerah itu sangat mendukung ya. Kita juga tidak hanya untuk kecamatan Taman, tapi untuk seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, itu kami ada dukungan. Alhamdulillah juga pada tahun 2021 kemarin itu juga ada istilahnya penghargaan bagi UMKM istilahnya yang aktif seperti itu. Alhamdulillah saya sendiri mendapatkan penghargaan koordinator terbaik Kabupaten Sidoarjo untuk UMKM. Kemudian Kecamatan Taman juga mendapatkan penghargaan Kecamatan terbaik paling mendukung pelaku usaha seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian ini bentuk dukungannya juga yang lain, seperti untuk saat ini Bapak Bupati itu kan mewajibkan semua untuk ASN di Kabupaten Sidoarjo itu untuk menggunakan udeng sama syal batik khusus batik Sidoarjo seperti itu. Jadi pelaku usaha UMKM sekarang lagi berlomba-lomba memproduksi udeng sama syal seperti itu. Alhamdulillah. Artinya adalah ini nanti menambah kesejahteraan pelaku UMKM ya Mbak Eva. Jadi untuk saya sendiri sampai untuk anggota yang biasanya mamin itu saya pekerjakan untuk memotong, yang tidak bisa menjahit saya pekerjakan untuk memotong. Terus yang punya mesin jahit kita kerjasama seperti itu. Baik, satu pertanyaan terakhir Mbak Eva di penghujung perbincangan kita adalah harapan ke depan untuk Mall UMKM dan juga untuk seluruh pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dan khususnya adalah seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Monggo silakan Mbak Eva. Kalau harapan saya ya semoga kedepannya dengan adanya ujian pandemi kemarin itu kita lebih bersemangat, lebih bangkit lagi UMKM kita, istilahnya bangkit dari keterpurukan yang mungkin kemarin kita mendapat ujian seperti itu. Akhirnya kita malah bukannya malah menurun tapi meningkatkan omset kita. Kita kan juga kemarin dipaksa untuk berpacu dengan pemasaran online. Kemudian untuk saya berharap tidak hanya di Kecamatan Taman, tapi di kecamatan-kecamatan yang lain juga bisa berkembang, bahkan bisa mempunyai istilahnya yang terprogram, seperti itulah kelompok pelaku usaha yang terprogram seperti di UMKM Taman. Walaupun tidak punya gerai, mungkin bisa ada inovasi-inovasi lain yang istilahnya bisa merangkul teman-teman yang ada di wilayah kecamatan per wilayah, seperti itu maksud saya. Kalau untuk UMKM Taman sendiri, ini target kita ke depan target kita belum punya mesin kasir ya, jadi saya berharap nanti kita lebih ini lagi berkembang, kita punya mesin kasir sendiri, dan ininya lebih terprogram lagi. Dan saya harap istilahnya dengan adanya Mall UMKM Taman itu tidak hanya melahirkan hanya pelaku usaha yang berkembang, tetapi saya ingin melahirkan istilahnya narasumber yang bisa menggerakkan tiap-tiap desa seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Eva untuk bincang-bincangnya di kesempatan kali ini, sangat menginspiratif. Semoga juga ini memberikan satu inspirasi lah untuk seluruh pelaku UMKM yang menyaksikan bincang-bincang kita. Salam untuk seluruh pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo, tetap semangat.
Sama-sama. Iya. Terima kasih banyak Iya, atas dan juga selalu kesempatannya. kreatif dengan Ya, seluruh dengan baik. masing-masing program usahanya ya. Terima kasih banyak atas supportnya semua untuk Terima kasih sama-sama Mbak Eva. Salam dari kami Madu TV Nusantara. Selamat pagi. Assalamualaikum. pagi. Waalaikumsalam. Ya, baik pemirsa Madu TV Nusantara, demikian tadi kita sudah berbicara dengan beliau Eva Sanjaya SM atau Mbak Eva sebagai Direktur Galeri UMKM Taman Sidoarjo Jawa Timur dan juga sebagai Direktur CV Sanjaya Art and Food yang ada di Sidoarjo dengan tema Mall UMKM hadirkan cuan jutaan rupiah per bulan. Terima kasih untuk seluruh pemirsa Madu TV yang mengikuti program ini. Saya Insi dan juga seluruh petugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.